Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian. Ajari kami, biar bukan kami dan bukan kemampuan kami Tuhan. Tapi pengetahuan yang daripadamu, hikmat yang daripadamu. Berikan kami Tuhan, hati yang mau untuk belajar. Berikan kami Tuhan, pengertian yang daripadamu. Kami tahu dan kami percaya Tuhan ada berkat-berkat yang luar biasa dari Alkitab, dari segala yang telah Kau firmankan. Dan kami percaya Tuhan, biar apa yang kami terima Tuhan dapat berbuah dan menjadi berkat bahkan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, dan biar jadi sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengucap syukur katakan, amin. Kita akan sama-sama belajar tentang launching pad. Kenapa kok launching pad? Kenapa kok mengenai landasan peluncuran? Launching pad roket ya, kok kayaknya sesuatu yang terlalu extraordinary atau wah terlalu luar biasa kalau roket. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita inginkan kita untuk meroket. Amin. Tapi sebelum itu, sebelum kita diluncurkan oleh Tuhan, sebelum kita menjadi anak panah di tangan pahlawan, ada yang namanya launching pad. Ini adalah sebuah proses, sebuah transisi, waktu-waktu di mana kita harus dipersiapkan. Sebelum kita berangkat untuk melayani, sebelum kita berangkat untuk menginjil, sebelum kita diutus Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan belajar, ada tiga hal yang akan kita belajar. Kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri, lalu kita akan belajar dari murid-muridnya, dan dari Rasul Paulus. Kenapa launching pad ini harus kita alami? Kenapa harus kita semua melalui landasan peluncuran ini? Salah satunya video ini nih, dia menceritakan bahwa untuk memulai sebuah ekspedisi atau perjalanan, video yang akan kita lihat ini nanti mereka akan membawa 14 ton makanan persediaan untuk ke luar angkasa. Nah, dan dijelaskan bahwa ketika mereka membangun, bahkan setiap part, ada jutaan part dari pesawat ini sendiri, itu harus diuji, harus dites, diuji coba satu persatu, harus satu persatu ini di trial. Kalau ada yang error, apanya yang salah? Karena mengerikan, pesawat ini akan meluncur ke angkasa, gak bisa, aduh ada yang ketinggalan, gak bisa. Ya, dan di sana tempat akan tinggalnya juga para astronotnya. Jadi semua perlengkapan itu dibawa untuk mereka bisa berangkat ke sana. Dan rupanya Bapak Ibu Saudara, bahkan setelah dibangun, itu mereka akan memasuki waktu-waktu di mana perlahan-lahan itu harus merangkak. Nanti kita lihat ya, 6 jam. Oke. Ini waktu sudah terbentuk sebuah pesawat. Once inside the vehicle assembly building, the country's largest building by volume east of the Mississippi, Atlantis was lifted by a halter. Jadi pesawatnya ini nanti diangkat. Setelah diangkat, dipindah, ditempelkan ke tempat bahan bakar yang sangat besar. Itu tingginya seperti gedung 15 lantai.
Nah, jadi bayangkan ya, When that was tingginya completed, 15 the lantai, shuttle jadi dia emerged to begin its jalan 6-hour keluar slow crawl itu to the harus launch pad. sangat pelan. 6 jam baru dia sampai ke This launch of tempat 2 astronauts aboard a peluncurannya. SpaceX rocket, the first such launch from American soil since Atlantis' flight, is the next big step in that future. Nah, kita melihat, kan berapa minggu ini, kita selalu di encourage. Ada pastor dari Samson Dabas, Pastor Samson Dabas, dia bilang, ayo kita harus melayani. Bapak Gembala kita juga selalu ngomong, ayo saudara-saudara mari kita melayani. Tapi ingat, sebelum kita diluncurkan, ada step by step persiapan, ada step by step, bahkan diuji coba berkali-kali sebelum diluncurkan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Kita lihat yang pertama. Sebelum pelayanan Tuhan Yesus, bahkan waktu dia masih kecil, kita akan baca di Lukas 2:46-47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi dari kecil sebenarnya Tuhan Yesus ini juga manusia. Dia masih manusia tapi dia juga punya kuasa. Dia juga punya hikmat. Paham ya? Jadi ibaratnya adalah gini, sebenarnya Tuhan Yesus punya segala kuasa, hikmat dan segala macam itu punya. Karena dia juga Allah. Tapi dia menjelma jadi manusia. Karena dia masih umur 12 tahun, sebenarnya ada limit di mana secara manusia dia belum waktunya. Paham ya? Karena dia manusia. Dia umur 12 tahun ya dia layaknya manusia umur 12 tahun. Tapi dia extraordinary. Dia punya segala hikmat. Dia punya segala kecerdasan. Tapi ketika itu dalam 3 hari orang tuanya waktu itu mencari. Mereka mencari Yesus. 3 hari lamanya ternyata dia ada di bait Allah. Walaupun semua orang merasa kagum atau merasa bahwa wih ini kok sangat cerdas, kok jawabannya luar biasa. Tapi di sisi lain orang tuanya keduanya mengkhawatirkan. Setelah itu Tuhan Yesus memasuki yang namanya masa di mana Lukas 2 ayat 51-52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi setelah kejadian itu sebenarnya ibunya hanya bisa menyimpan di dalam hatinya. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus menjawab, loh ibu engkau kan tahu, aku harusnya berada di rumah Bapakku. Tapi ayahnya dan ibunya sebenarnya mereka hanya menyimpan itu di dalam hatinya. Karena apa? Karena bagaimanapun walaupun oke, kamu datang dari Allah. Ini seorang ibu ya bayangkan ya. Dia tahu karena Roh Kudus maka Yesus ini lahir. Tapi di sisi lain mereka bertanggung jawab terhadap Yesus karena Yesus anaknya. Nah setelah di umur 12 ini Alkitab itu tidak mencatat
selama kira-kira 18 tahun, itu apa saja sebenarnya yang kira-kira dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai waktu dia pelayanan. Oke, next kita bahas sama-sama. Apa yang kemungkinan dilakukan selama 18 tahun sebelum Yesus memulai pelayanan? Kira-kira 18 tahun. Yang pertama adalah Yesus diproses karakternya. Ada ayatnya enggak? Ada. Ayatnya yang tadi, tapi kita baca sama-sama di terjemahan bahasa Amplified Bible-nya di dalam bahasa Inggrisnya. He went down to Nazareth with them and was continually submissive and obedient to them. And his mother treasured all these things in her heart. Artinya adalah dia continually adalah terus menerus untuk tunduk dan taat. Jadi waktu itu Tuhan Yesus sebenarnya juga masih manusia, tapi dia tunduk dan taat. Itu adalah proses yang harus dia jalani. Loh, lah terus kenapa kok tadinya Tuhan Yesusnya kok kabur ke Bait Allah, dicari orang tuanya? Ya karena dia umur 12 tahun itu dia juga merasakan dia ini manusia. Masih polos. Makanya dia menjawab dengan ibunya, "Loh Bu, kan engkau tahu aku harusnya di rumah Bapakku." Paham ya? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus juga merasakan bagaimana karakternya dibentuk. Bagaimana dia merasakan bahwa, oh, aku harus belajar tunduk. Aku harus belajar taat sama orang tua. Step by step dia jalani, dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Proses-proses karakter semua dia jalani. Kok bisa? Kita baca yang berikutnya mengenai tanggung jawab. Sebelum Tuhan Yesus dilepaskan atau berangkatlah, roket itu diluncurkan. Sebelum Tuhan Yesus berangkat untuk akhirnya menginjil, untuk akhirnya dia memberitakan firman, dia kerjakan kemungkinan selama 18 tahun ini adalah salah satunya bekerja sebagai tukang kayu. Ini karena 18 tahun ini tidak tertulis di Alkitab, maka sangat banyak orang yang menyelidiki. Jadi saya mempelajari dari beberapa artikel Bible study, itu sangat banyak orang-orang yang meneliti. Mereka meneliti dari apa? Dari kebudayaan Yahudi, dari ayat-ayat yang ada, dan mereka menyimpulkan beberapa kemungkinan ini. Kemungkinannya adalah Tuhan Yesus menjadi tukang kayu, dia bekerja. Dan itu bisa dibaca di Markus 6 ayat yang kedua. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ini waktu Tuhan Yesus kembali ke Nazaret. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan di Temanggung, di alun-alun ada rame-rame. Oh foto iki rame-rame neng alun-alun. Terus datanglah 1-2 orang untuk melihat. Oh alah, loh, iki kan Yesus. Yesus iki kan tukang kayu. Sing ngomong ndek kono kae lho. Iki lah dulure Yakobus, Yoses. Kebayang ya Bapak Ibu Saudara? Orang Temanggung melihat itu kayak, kok iso sih? Ki tenan ora sih?
Ini beneran enggak sih? Kebayang ya, Tuhan Yesus di Nazaret. Tapi orang-orang yang warlock, tahu warlock? Warga lokal tahu bahwa iki anak kampung sebelah ternyata. Ya, kok dia sekarang membuat mujizat dan segala macam. Dan paling tahu bahwa mereka ini mengenal Yesus adalah tukang kayu. Di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan NIV, isn't this the carpenter, isn't this Mary's son, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon. Ya, brother. Di dalam terjemahan Indonesianya tidak ada kata-kata brother. Brother itu adalah saudara laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Terjemahan Indonesianya cuma saudara. Saudara itu terlalu luas. Mau sepupu, mau saudara dari mana, dari ibu, dari ayah atau apapun. Tapi di terjemahan bahasa Inggrisnya brother. Jadi Tuhan Yesus ini sebenarnya tukang kayu dan dia punya saudara yang pasti 4 saudara laki-laki. Dan aren't his sisters here with us and they took offense at him. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Dikatakan saudara-saudaranya yang perempuan. Dan bahasa Inggrisnya katakan sister. Berarti sebenarnya minimal saudaranya Tuhan Yesus itu ada berapa? 6. Minimal. Kita nggak tahu karena tidak disebutkan berapa jumlah sesungguhnya atau jumlah tepatnya. Tapi minimal ada 6. Lalu Tuhan Yesus sudah dibentuk karakternya. Sekarang makin kebayang ya. Siapa di sini yang punya saudara, kakak, adik? Kebayang terbentuk karakternya seperti apa? Ya, satu sama lain gesekannya seperti apa? Kebayang? Kalau kakak adiknya semakin banyak, apalagi ibu gembala kita, 11 bersaudara ya, bisa main sepak bola, nggak perlu hire orang lain. Itu prosesnya, karakternya dibentuk. Tapi Tuhan Yesus harus bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Karena apa? Karena dia adalah anak pertama, dia anak paling besar. Jadi sebelum dia pelayanan, dia memang ditaruh Tuhan untuk menjadi berkat dulu untuk keluarganya. Nomor 1 adalah dia menyelesaikan dan melakukan tanggung jawabnya di dalam keluarganya. Catat baik-baik. Karena kemarin Bapak Ibu Saudara saya share sedikit waktu kami datang ke salah satu komsel. Setiap kali kami datang ke komsel itu kami sangat diberkati. Dan kami bukan hanya sharing tapi kami juga semakin berapi-api dari mendengarkan kesaksian setiap orang. Sangat luar biasa. Semua kesaksian itu sangat memberkati satu sama lain dan saling apinya itu menyalakan api satu dengan yang lain. Itulah kenapa kami sangat menyarankan kalau yang belum join komsel, segera join komsel. Karena apa? Di situ ada satu komunitas supaya kita bisa saling memberkati, saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Nah di komsel itu Bapak Ibu Saudara, banyak yang bercerita bahwa, wah saya kok belum bisa pelayanan. Karena waktu itu saya lontarkan satu pertanyaan, saya pengen mendengarkan. Ini kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ini apakah sudah melayani? Lalu kalau belum melayani kendalanya apa? Ada ibu yang bilang, waduh pastor kalau saya ini kok belum bisa. Karena saya harus ngurus anak. Anak saya 2 masih kecil-kecil. Ada yang, waduh kok saya masih mendoakan anak saya. Saya bilang, it's okay. Bahkan Tuhan Yesus sebelum dia pergi melayani, mengerjakan pekerjaan Bapaknya, dia kerjakan dulu pekerjaan Bapaknya yang di bumi. Karena itu menjadi tanggung jawab buat dia. Dengan adik-adiknya yang banyak, sama-sama menjadi
tukang kayu, mungkin adik-adiknya juga tukang kayu, makanya terkenal di Nazaret. Orang-orang lokal pada tahu. Tapi Yesus kerjakan dulu bagiannya supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi keluarganya sendiri. Dia punya tanggung jawab, dia punya adik-adik, dan kalau menurut penelitian Bapak Ibu Saudara, daerah Nazaret itu adalah daerah orang-orang yang kurang mampu atau orang yang miskin. Makanya bagaimanapun dia harus berjuang, dia harus kerjakan, dia harus lakukan semuanya untuk memberkati adik-adiknya dan keluarganya yang pertama. Next. Pengetahuan tentang Alkitab atau firman atau belajar tentang firman Tuhan. Dikatakan dari Lukas 2 ayat yang 52 yang tadi, dia semakin berhikmat dan Yesus pasti belajar firman lebih lagi. Lukas 4 ayat yang ke-16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi bisa dibayangkan ya, Tuhan Yesus memang sudah berhikmat. Tuhan Yesus sudah penuh kecerdasan. Tapi dia punya kebiasaan, dia terus datang untuk membaca Alkitab. Dia terus datang tiap Sabat untuk belajar. Karena ditulis di Alkitab apa? Sesuai dengan kebiasaannya. Jadi walaupun Tuhan Yesus sudah berhikmat, kecerdasannya sudah ada lebih dari rata-rata. Tapi dia tetap baca firman, dia tetap baca Alkitab, dia tetap mendengarkan. Karena dia datang, tiap hari Sabat itu dia datang. Artinya apa kalau zaman sekarang ibaratnya? Tuhan Yesus ini selalu datang ibadah, gak pernah bolos. Dan gak cuman itu, bahkan Tuhan Yesus membaca Alkitab. Jadi level pengetahuannya tidak kalah dengan para Farisi. Orang-orang yang Yahudi pada zaman itu yang mempelajari setiap Alkitab dan kitab-kitab. Tuhan Yesus walaupun dia sudah Tuhan tapi dia tetap membekali dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa. Yang pertama adalah baca terus Alkitab. Karena banyak hal yang sebenarnya itu masih menjadi misteri. Dan menunggu untuk diungkapkan. Caranya gimana? Roh Kudus, dia yang akan mengingatkan, dia yang akan mengungkapkan, yang akan memberikan pewahyuan. Amin. Lalu yang berikutnya kita akan belajar launching pad atau waktu-waktu masa transisi sebelum murid-murid Yesus diutus. Ini tentang murid-murid Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan mereka ini secara karakter jelas diproses. Tapi prosesnya yang paling utama adalah setelah mereka ketemu Tuhan Yesus. Di situ sejujurnya murid-murid ini sangat ekspres. Sebenarnya ada, kalau menurut saya ada sebuah anugerah yang namanya anugerah percepatan. Itu yang diberikan dan dialami oleh murid-muridnya. Karena apa? Mereka menyerap langsung dari Yesus selama 24 kali 7 terus. Tapi karakternya mereka masih dibentuk dan mereka masih step by step harus yang namanya diperbaiki karakternya satu demi satu. Sampai bahkan setelah Yesus naik ke surga. Karena contohnya adalah Petrus masih menyangkal. Sebelum Yesus disalib. Setelah Yesus disalib, contoh lagi Thomas masih susah percaya. Thomas karakternya masih dibentuk. Dia susah percaya, dia tidak punya kepercayaan, rasa percaya sama Tuhannya.
Kalau aku belum memegang tangan Yesus yang berlubang, dia tidak percaya. Step by step diproses. Bahkan setelah itu sampai murid-murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka terus tetap selama pelayanan itu karakter tidak akan berhenti untuk terus diproses dan dibentuk. Amin. Nah, ini yang berbeda dari tanggung jawab murid-murid Yesus. Kenapa kok berbeda? Sebagian dari murid Yesus yang pertama adalah nelayan. Yang tertulis ada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, mereka ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil, sebenarnya mereka sedang bekerja, betul gak? Mereka sedang menjadi nelayan, mereka sedang melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Waktu Yesus memanggil Simon dan teman-temannya ini semalaman tidak mendapatkan ikan. Lalu Tuhan Yesus datang, sebelum dia memanggil mereka mendapatkan ikan sangat banyak. Sampai harus 2 perahu. Artinya apa? Artinya Tuhan kasih tanda dan Tuhan kasih jaminan. Ini loh, jaminan. Ini loh keajaiban. Ini loh tanda-tanda yang akan menyertaimu. Ini loh tanda-tanda yang akan mencukupkan kehidupanmu. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya, di Amplified Bible, and so were James and John, sons of Zebedee. Zebedee ini adalah Zebedeus, who were partners with Simon. Kalau di dalam bahasa Indonesianya hanya dibilang teman, tapi di Amplified Bible dikatakan partner. Jadi mari kita bayangkan sama-sama. Si Simon dan Yakobus Yohanes, ini mereka kapalnya beda 2, tapi mereka berpartner. Mereka berpartner artinya mereka sudah membentuk sebuah usaha atau bisnis di mana mereka menjadi pelayan di bawah Zebedeus. Kenapa kok di bawah Zebedeus? Nanti kita akan baca lagi sama-sama. Kita lanjut dulu Matius 4, 21, 22. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ada jaminan, ada tanda. Dan Zebedeus tidak melarang anak-anaknya. Tidak ada ya tulisannya Zebedeus lalu takut kehilangan anaknya, enggak ada. Kenapa? Nah, dijelaskan lagi di Markus 1 ayat yang ke-20. Kalau tadi kita udah baca di Lukas, di Matius, sekarang kita belajar baca di Markus. Markus 1 ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, sama ya, Zebedeus. Di dalam perahu, ini lebih lengkap lagi, bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bisa kebayang Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang-orang yang punya panggilan seperti Zebedeus. Maksudnya apa? Walaupun anak-anaknya full time melayani Tuhan, tapi Zebedeus tetap stay untuk take care of the business.
untuk ngurus usahanya karena sebenarnya dia punya juga orang-orang upahan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya hired man, orang-orang yang digaji. Jadi semakin terlihat bahwa sebenarnya Zebedeus dan para murid-murid Yesus ini, mereka ini bekerja sama, ibaratnya mereka membentuk satu perusahaan, yaitu mereka untuk menjadi nelayan. Kenapa kok ketika 4 orang ini langsung ikut Yesus, Zebedeus kok rela? 1, dia melihat kuasa Yesus, pasti dong. Dan ibaratnya kalau secara bisnis, wih ini aku dapat modal segini banyak. Aku bisa melanjutkan, aku bisa mengembangkan usahaku. Betul gak? Aku bisa lakukan semua kebutuhannya untuk dicukupi. Pajak bisa terbayar, apalagi. Aku bisa sewa orang lain lagi, hire orang-orang lain lagi. Kemarin waktu kami komsel Bapak-Bapak Saudara ada juga salah satu ibu. Dia berkecil hati, rupanya teman-temannya yang lain. Waktu ditanya mereka bilang bahwa oh saya sudah choir kok sama Asher. Walaupun ya kalau choir itu saya kalau lagunya Inggris saya itu takut, saya bingung katanya. Lah soalnya saya ini SD aja gak lulus, lah kok suruh baca Inggris. Tapi kok luar biasa Tuhan Yesus itu. Roh Kudus itu bisa memberikan karunia, saya itu kok bisa baca bahasa Inggris, padahal saya aja gak sekolah. Wah luar biasa sekali kesaksiannya Bapak Ibu Saudara. Jangan berkecil hati. Kalau misalnya belum bisa belajar, gak apa-apa, belajar bacanya aja. Ya, kan bisa ngikutin suaranya ya, WL-nya, oh bacanya gini, ya sudah ikutin saja. Jangan takut kesleo, yang penting lakukan sepenuh hati untuk Tuhan. Dia bilang, ya saya ini pokoknya mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Kalau ada satu ibu-ibu yang berkecil hati, saya kok belum bisa kalau pelayanan di depan. Terus saya bilang, loh, 1, pelayanan tidak harus di depan. 2, seperti Tuhan Yesus. Yang pertama dia lakukan adalah dia melayani keluarganya. Dan ibu ini bilang, saya kok belum bisa kalau pelayanan. Tapi anak saya, cucu saya melayani semua. Lihat hasil dari pelayanannya seorang ibu ini. Dia biarkan anak-anaknya, ayo kamu generasi muda maju pelayanan. Ada orang yang panggilannya seperti Zebedeus Bapak Ibu Saudara. Oke, aku yang take care. Tapi kamu full time silahkan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang seperti Zebedeus bukan cuman memberikan anak-anaknya. Tapi udah diberikan anak-anaknya dibiayai lagi. Ada mungkin Bapak Ibu Saudara. Itu panggilan-panggilan khusus. Dan ini yang terjadi terhadap murid-murid Yesus yang pertama. Tuhan Yesus memanggil mereka semua dengan jaminan, dengan tanda, mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada pencukupan dari Tuhan. Tapi ada Zebedeus yang tinggal dan mengelola. Jadi luar biasa, Tuhan Yesus ini memanggil murid-muridnya bukan sekedar memanggil. Tapi dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dan dia tahu, oh Zebedeus ini bisa dipercaya. Oh makanya dia berikan berkat, makanya Tuhan Yesus berikan nih. Silahkan kelola, seperti itu. Belajar firman Tuhan. Dari Lukas 5:10 sampai Tuhan Yesus pertama kali mengutus 12 murid, itu di Lukas 9.
mereka selalu bersama-sama dan murid-murid belajar intens setiap hari. Di Lukas 9 ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ini pertama kali murid-murid Yesus diutus. Nah kalau dari Lukas 5 sampai Lukas 9 itu, yang kita baca di Alkitab, waktu itu saya hitung kira-kira ada 24 perikop. Kalau kita mau bilang, itu berapa lama? Terlalu banyak peneliti yang menerka-nerka. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang oh enggak, itu enggak sampai 3 tahun, itu lebih cepat, sekian hari. Terlalu banyak, tapi bukan itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Yang kita lihat adalah seberapa intens murid-murid ini belajar. Kembali lagi murid-murid ini mereka punya yang namanya anugerah percepatan dari Tuhan. Karena mereka adalah murid-murid Yesus yang pertama. Sebelum akhirnya muncul rasul-rasul yang lain, muncul nabi-nabi, mereka yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya Tuhan bawa mereka dengan sangat cepat. Tapi apapun itu, mereka tetap jadi murid dulu. Ya. Aku cerita sedikit, sebelum saya pertama kali pelayanan di sekolah minggu, saya harus jadi murid dulu. Jadi murid di sekolah minggu, jadi murid di ibadah youth. Semua harus dijalani, harus dilakukan step by step. Sebelum melayani, saya cuman ikut jaga di sound waktu itu di sekolah minggu, lalu cuman ikut jadi asisten guru yang mengajar di sekolah minggu. Enggak ngajar loh ya. Lalu cuman ikut untuk main musik di sekolah minggu. Ada step by stepnya. Dulu Bapak Ibu Saudara, waktu zaman itu masih ada Kak Ida di sini. Wah, Kak Ida ini Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan untuk bukan hanya memberkati kita di bagian tim praise and worship. Tapi dia juga dipakai Tuhan untuk mendidik. Luar biasa mendidiknya. Kamu baru, kamu mau pelayanan. 1, harus puasa. Harus latihan. Tidak boleh telat. Penari ya. Penari dulu waktu itu aku masih penari. Lalu pelayanan shofar. Itu penari kalau telat suruh duduk. Suruh duduk, kamu enggak usah nari. Jangankan penari WL, telat 5 menit, suruh duduk guys. Nah terus WL-nya gimana? Digantikan. Sedemikian rupa mendidiknya. Karena apa? Karena mau menanamkan bahwa karakter harus dibentuk. Seperti murid Yesus, jangan sembarangan supaya jangan menyepelekan. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab. Melayani Tuhan, karakter harus dipersiapkan baik-baik. Dan bukan hanya itu, kita harus step by step mempelajari firman Tuhan. Wong Tuhan Yesus aja setiap hari Sabat, dia datang dan belajar. Berarti selama seminggu dia bekerja, dia lakukan tanggung jawabnya, hari Sabat dia belajar. Dia berikan untuk Tuhan sepenuhnya. Murid-murid diajar Tuhan sama. Ayo jadi murid, kamu belajar dulu step by step. Yang berikutnya kita belajar tentang Paulus. Paulus, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini mempunyai panggilan yang berbeda lagi. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus dia menggenapi semuanya itu cukup lama. Dia mengerjakan semuanya cukup lama. Kalau murid-murid secara karakter mereka terus dibentuk. Tapi secara tanggung jawab itu cepat.
Karena apa? Karena tanggung jawabnya dilimpahkan ke Zebedeus. Secara tidak langsung. Lalu kalau Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Ini pembentukan karakternya ekspres. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Di ayat yang ke-9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Loh, 3 hari kok langsung berubah? Benar gak ini 3 hari lamanya? Kita baca secara cepat. Akhirnya dia ketemu dengan Ananias. Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Nah, terus si Ananias ini didapat dari firman dari Tuhan, tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Jadi betul, Paulus ini ketemu Tuhan Yesus langsung berubah. 3 hari, setelah 3 hari ketemu Ananias langsung berubah. Jebret langsung, kok seketika, kok cepat sekali. Tapi panggilan dari Saulus, karena dari awal Tuhan Yesus bilang, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Makanya Tuhan berbicara pada Ananias, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Tidak banyak Bapak Ibu Saudara orang yang bisa atau mau untuk mengambil panggilan seperti Paulus. Orang-orang tertentu saja. Ini khusus, walaupun secara karakter dia langsung berubah. Setelah itu baru dia memasuki proses-proses. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 20, "Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah." Jadi kelihatan ya perubahannya. Setelah 3 hari langsung Saulus tinggal beberapa hari dengan murid-murid yang di Damsyik. Dia langsung berubah. Seketika. Memang kelihatannya cepat. Tapi Tuhan berkata penderitaan yang harus dilewati, yang harus dialami, itu adalah di masa pelayanannya. Jadi beda. Kalau kita lihat perubahan karakternya setiap orang, prosesnya beda-beda. Turning point-nya, titik di mana karakternya diubah. Itu ada yang step by step, ada yang langsung didatangi Tuhan. Jebret tapi buta dulu 3 hari. Itulah Paulus. Yang berikutnya mengenai tanggung jawab yang harus dikerjakan. Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus.
Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, ini berbeda. Panggilan Paulus beda. Dia sembari dia pelayanan, sembari dia mengerjakan tanggung jawabnya. Sembari dia tetap bekerja. Waktu saya di Amerika, Bapak Ibu Saudara, saya share sedikit cerita di mana di Youth with a Mission itu satu organisasi yang cukup besar, base-nya cukup besar, stafnya itu cukup banyak. Tapi yang menarik adalah stafnya tidak digaji, tapi tidak boleh bekerja. Menurut saya kok aneh ya, kenapa ya? Kok kayak gitu, kerjanya ya di situ. Terus dapatnya apa? Ya dapatnya timbal baliknya adalah tempat tinggal, lalu dapat makan. Tapi ketika mereka mau pergi untuk pelayanan bahkan ke bangsa lain, itu mereka harus mencari donasi. Entah dari gereja, entah dari saudara-saudara. Terus aku sempat di dalam hati mengganjel, kok kenapa? Kok tidak boleh mereka bisa mendapatkan penghasilan lagi di luar itu atau sampingan. Setelah itu, sekitar 1,5 bulan saya pulang, saya kembali lagi ke LA, saya mengikuti kurs yang pendek cuma 1,5 bulan mengenai Business with a Mission. Di situ baru terbuka. Ini cara yang dilakukan si Paulus ini, Bapak Ibu Saudara. Cara yang dilakukan seperti apa? Sama. Dia sama-sama bekerja, sama-sama dia sembari melayani. Bukan cuman itu, dia bisa menginjil di pekerjaannya. Dia bisa memberkati orang-orang di pekerjaannya. Akhirnya contohnya dia bersama dengan Priscilla, Aquila. Di situ dia bekerja, tapi dia masih pelayanan, masih. Jadi paham ya Bapak Ibu Saudara. Paulus memiliki tanggung jawab yang dia kerjakan sembari dia melayani. Kalau murid-murid dilimpahkan ke Zebedius, lalu full time mengikut Yesus. Loh, terus Paulus kapan? Belajar firman-Nya itu Paulus kapan? Kisah Para Rasul 22 ayat 3, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Di terjemahan Amplified Bible-nya, I am a Jew, born in Tarsus of Kilikia, but brought up in the city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strictness of the law of our fathers. Artinya apa? Artinya dia bilang bahwa aku educated itu bukan hanya dididik, tapi dia benar-benar belajar. Dia benar-benar diberi edukasi di bawah Gamaliel. According to the strictness of the law of our fathers. Artinya apa? Dia belajar tentang hukum-hukum Taurat Yahudi. Karena Gamaliel ini orang Yahudi. Menurut data dan penelitian, Gamaliel ini adalah salah satu seorang Farisi. Farisi itu Bapak Ibu Saudara full dengan Tauratnya, semuanya dia belajar Taurat sedemikian rupa. Dan Paulus waktu mudanya dididik oleh si Gamaliel.
Jadi loh Tuhan kok Paulus curang? Tiba-tiba langsung jebret langsung pelayanan. Dipanggil Tuhan langsung pelayanan. No. Dia sudah diperlengkapi dari kecil. Rasanya kita semua sedang dipaksa untuk melayani. Tapi ada hal yang terpenting sebelum kita melayani. Yaitu kita mempersiapkan diri kita masing-masing di launching pad masing-masing. Boleh pemain musik naik sembari kita baca yang berikutnya. Ini adalah ringkasannya yang kita pelajari sama-sama malam hari ini. Yesus karakternya diproses melalui keluarganya. Tadi kita sudah baca dia harus tunduk kepada orang tuanya tetap. Dan dia harus mengerjakan pekerjaan bapaknya di bumi sebelum mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Tanggung jawabnya dia kerjakan jadi tukang kayu, lalu belajar firman, dia selalu belajar, dia punya hikmat dari surga, tapi dia sebagai manusia, dia terus belajar. Itulah kenapa dia selalu datang waktu hari Sabat dan dia membaca Alkitab. Yang berikutnya murid-murid Yesus, karakternya diproses terus sebenarnya sampai selama masa pelayanannya. Lalu tanggung jawabnya saat dipanggil, mereka sedang bekerja. Catat baik-baik, mereka bukan sedang nganggur. Tuhan memberkati, lalu tanggung jawabnya dilimpahkan atau dilanjutkan oleh si Zebedeus. Belajar firman selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus, selama mereka mengikuti Yesus, mereka ibaratnya kursus cepat. Kilat. Paulus secara karakter diubahkan Tuhan secara cepat. Waktu dia bertemu Yesus plus 3 hari dia buta. Itu sebenarnya ekspres. Walaupun dengan panggilan khusus di mana dia akan Tuhan bilang dia harus menderita. Tanggung jawab dia masih terus bekerja menjadi tukang kemah sembari dia terus step by step melakukan pelayanannya. Belajar firman dia sejak kecil diajar oleh Gamaliel. Jadi Bapak Ibu Saudara, minimal 3 hal ini harus kita kerjakan dan persiapkan sebelum kita melayani. Dan ingat, panggilan setiap orang itu berbeda. Ada yang seperti murid Yesus, oke, kamu langsung full time. Silakan. Lakukan, kerjakan. Ada yang panggilannya seperti Paulus. Aku melayani kok. Tapi aku bekerja. Menjadi tukang kemah. Ada juga yang seperti Yesus. Dia lakukan dulu semua tanggung jawabnya. Ketika sudah waktunya, maka dia berangkat. Ada salah satu yang menarik belum saya ceritakan. Saya sangat diberkati menonton film series mengenai murid-murid Yesus dari aplikasi yang namanya The Chosen. Dan di situ, ya ini namanya film, pasti kan dibuat lebih kira-kira lebih realitanya seperti apa, kenyataannya waktu itu seperti apa, tapi juga ada didramatisirnya karena untuk memancing penonton. Tapi bukan masalah itu, kalau kebenaran firman kita harus tetap baca dari Alkitab, gak boleh dari nonton. Tapi yang sangat memberkati adalah waktu Tuhan Yesus sebelum dia bertemu dengan murid-murid, dia bertemu dengan anak-anak, judulnya Yesus mengasihi anak-anak kalau gak salah. Dan di situ tuh namanya anak-anak ini polos, anak-anak ini bertanya, loh terus engkau ini how do you make money? Katanya anak-anak ini, engkau gimana dapat uangnya? Dan di situ Yesus bilang, oh sebelum dia pergi dengan murid-muridnya, sebelum dia bertemu murid-muridnya, dia bilang bahwa aku ini adalah seorang tukang kayu.
Dan aku mengerjakan kerajinan ibaratnya menjadi sesuatu yang punya value untuk ditukarkan kepada makanan atau pakaian. Dan di situ aku melihat bahwa ini bentuk tanggung jawab Tuhan Yesus. Bahwa dia benar-benar bekerja. Di waktu-waktu dia harus bekerja, dia bekerja terlebih dahulu. Benar-benar Tuhan Yesus tuh punya suatu keahlian. Seperti yang Pastor Samson bilang. Yang pertama kita melayani Tuhan, melayani sesama, dan mengerjakan sesuatu ibaratnya dengan tangan kita. Artinya apa? Kita paling tidak memiliki yang namanya bekal, sebuah skill. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai juga untuk memberkati orang lain. Amin. Karakter kita dibentuk, betul, harus, wajib. Kenapa tanggung jawab harus diselesaikan? Salah satunya adalah kita memiliki sebuah skill yang akhirnya kita bisa pakai. Contohnya Paulus pun dia punya skill, dia bisa pakai itu untuk tetap bekerja menjadi tukang kemah. Jadi sebelum kita memasuki pelayanan, perlengkapilah diri kita masing-masing. Baca Alkitab, pelajari Alkitab. Kalau tidak paham, tanya kepada. Itulah kenapa kita ada komsel. Bisa sharing, bisa ngobrol dengan ketua komsel. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, aku lagi sangat tertarik untuk belajar lagi. Ada satu aplikasi, dia memberikan kelas gratis online untuk belajar membahas tentang Alkitab. Dibahas mengenai satu kitab, background story-nya seperti apa. Lalu jemaatnya seperti apa. Contohnya kitab Korintus. Lain kali kita akan bahas juga. Ini kan launching pad. Bahayanya kalau kita tidak persiapkan segalanya sebelum kita lepas landas. Lain kali kita akan bahas mengenai bahaya-bahaya ketika kita sudah meluncur. Karena setan itu mengerikan. Kerjaannya dua. Engkong Yusak tuh waktu itu sering sharing. Yang pertama dia menghambat, yang kedua dia mendorong. Kebablasan. Di Bible study itu ada. Dikatakan jemaat Korintus itu mereka merasa bahwa dirinya itu sudah menjadi makhluk yang dia secara rohani itu lebih tinggi dari orang-orang lain, bahkan hampir menyamai malaikat. Di bawah Tuhan tapi di atas manusia. Itulah kenapa Paulus sebagai Tuhan untuk menegur. Itu lain kali kita bahas. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati kita sebelum kita sama-sama melayani Tuhan. Persiapkan segalanya dan ketahui panggilan kita masing-masing. Biar perjamuan ini bukan hanya menjadi kebiasaan, tapi sekali lagi ini adalah sebuah peringatan bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hidup kita. Bukan hanya makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tapi ini menandakan bahwa kita tidak mampu. Kembali lagi kita minta Tuhan persiapkan, Tuhan bentuk step by step sebelum kita mengerjakan segala hal yang menjadi pekerjaan Bapa di surga. Tuhan mau utus kok semua, tetap
akhirnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah mandatnya. Tapi sebelum kita kerjakan itu, sadari lagi. Tuhan, biarkan roti dan anggur ini Tuhan menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Dan setiap kali kami mengangkat ini, kami mengingat kuasa dari Injil sendiri. Kami mengingat ada penebusan, ada kuasa darah Yesus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Kami angkat bersama-sama dan kami makan dan minum bersama-sama. Kami terima tubuh dan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan semua yang sudah kami pelajari malam hari ini. Melalui perjamuan Tuhan, Kau meteraikan bahwa kekuatan-Mu yang memampukan untuk kami menjalani setiap proses, karena ada hal-hal yang lebih besar yang Kau sediakan. Ada tuaian yang besar, tapi berikan kami hati-Mu, berikan kami mata-Mu, tangan-Mu, berikan kami kaki-Mu, berikan kami kemampuan untuk sanggup mengerjakan segalanya hanya bagi nama Yesus.